Itu merasa ada benjolan yang aneh di payudara kiri saya. Dipicu makanan yang tidak sehat, saya ke rumah sakit diperiksa, diindikasi kanker ganas. Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya, dan enjoy the video. Halo guys, welcome back to Grita Buka Praktek, tempat dimana kalian bisa mencurahkan isi hati kalian, apapun itu, unek-unek kalian. Dan buat kalian semua yang nonton, semoga setiap video yang aku tayangkan bisa bermanfaat buat kalian sekecil apapun itu. Nah, hari ini aku sudah kedatangan lagi narasumber yang akan menceritakan tentang kanker payudara stadium 3 dan cukup ganas yang dideritanya, dan katanya sekarang sudah sangat lebih baik dengan bantuan dokter dan juga bantuan alami tapi tanpa operasi. Nah, ini mungkin semoga bisa juga menjadi pengetahuan baru dan manfaat baru buat kalian atau sekeliling kalian yang mungkin punya masalah yang sama Mbak Tri. Thank you Mbak Tri udah mampir ke sini. Oke. Thank you udah datang. Sama-sama Mbak Grita. Kita akan tanya nih ya, sebenarnya herbalnya itu seperti apa sih, alaminya itu seperti apa sih? Jadi gini, kita bedakan dulu antara herbal dan alami. Kalau herbal itu kan obat ya, jadi kayak daun yang diekstrak kemudian masukkan ke kapsul. Kemudian kapsul itu kan mengandung kimiawi. Nah, itu dinamakan herbal. Dan kita menghindari herbal, kimiawi. Nah, alami itu hanya dari sayur dan buah saja. Jadi sayur dan buahnya itu di jus, bisa juga di jus, bisa juga dimakan. Jadi 80% makanan mentah yang mau di jus atau mau dimakan, 20% makanan yang direbus atau dikukus. Itu maksudnya alami di sini. Itu yang saya makan untuk melawan kanker. 80% di jus, 20% dikukus atau direbus. Oke, berarti tidak sama sekali, tidak ada goreng-gorengan ya? Nggak ada. Minyak pun nggak ada juga. Oke. Garam nggak ada, gula juga nggak ada, daging juga nggak ada, ikan juga nggak. Jadi semua serba alami, buah dan sayur untuk melawan kanker. Itu yang saya lakukan selama hampir 3 tahun ini. Ayam juga nggak berarti ya? Enggak. Berarti cuma benar-benar sayuran dan buah. Sayur dan buah. Vegan. Kalau vegetarian kan masih ada, kita masih makan telur, ya. Madu. Jadi saya kadang-kadang kalau saya pengen madu, berarti saya masuk ke vegetarian. Kalau saya tidak makan madu, saya vegan. Udah lupa belum rasa garam? Ya asin ya rasanya. Rasanya asin, nggak akan berubah kok. Pasti akan asin gitu, nggak akan manis kan. Sudah hampir 3 tahun berarti ya menjalani itu ya? Hampir 3 tahun menjalani ini. Oke, kita sekarang flashback, coba awalnya seperti apa sih Mbak akhirnya bisa divonis kanker stadium 3 ini? Jadi awalnya gini, saya di tahun 2015 saya itu merasa ada benjolan yang aneh di payudara kiri saya. Jadi dia hanya berbentuk benjolan. Nah, terus saya minta ke suami untuk ngecek, tolong dong, saya pengen dicek payudara kiri saya karena ada sesuatu yang aneh gitu. Oke, akhirnya saya periksa ke dokter teman suami saya, kemudian diperiksa karena dokter itu dia pernah kena kanker juga, payudara juga, dan dia sembuh dengan cara herbal, kayak tapak kuda diekstrak kemudian masukkan ke kapsul. Kemudian ada sambiloto yang diekstrak kemudian masukkan ke kapsul. Itu namanya herbal. Saya diedukasi sama beliau yang dokter ini, ibu juga bisa sembuh dengan cara herbal. Saya belum kenal alami saat itu. Kemudian saya diperiksa, ternyata kata dokter ini harus ke dokter onkologi, harus ke rumah sakit besar kan. Nah, terus saya diberitahu bagaimana cara melawan kanker dengan herbal, kemudian cara memasaknya dengan tembikar gitu. Nah, pulang dari situ saya langsung pesen ke teman saya, minta tolong beliin tembikar yang panci yang dari tembikar, terus wajan yang dari tembikar, terus piring juga yang dari tembikar gitu. Saya beli semua.
Terus saya dibeliin obat-obatan yang herbal juga dari suami, yang dokter bilang bisa sembuh dengan herbal itu. Oke, nah ini juga teman-teman di rumah juga ya, apalagi yang cewek itu sering-sering diraba-raba Iya, payudaranya, takutnya ada benjolan apa kan kita nggak pernah tahu ya. Betul. Karena ini penyakitnya lumayan sering kena ke wanita ya. Betul banget. Berapa persen ya kira-kira ya? Kedua ya, yang pertama itu jantung ya. Iya, yang kedua ini kan ya cancer kan. Iya, Iya. makanya. Nah, ini juga bahaya banget nih buat Iya. teman-teman di rumah. Jadi harus aware juga sama badan kita, dan cancer itu bukan cuman untuk orang tua gitu. Betul. Untuk yang muda-muda juga banyak. Betul. Mungkin bukan cancer tapi kayak tumor. Betul. Itu kan juga bisa lanjut ke cancer ya kalau nggak Betul. salah ya, kalau tumor itu kan. Betul. Dari pola makan. Kalau kan saya dari tumor, kalau pola makan tidak dijaga, naik statusnya jadi cancer. Ih, Itu yang bahaya. makanya tumor tuh biasanya harus langsung diangkat kan ya. Tergantung, kalau mau diangkat silahkan, cara alami juga bisa asal mau dan niat. Oke. Gitu. Nah, ini berarti setelah tadi kenapa harus pakai tangan liat, Mbak? Sorry. Karena cancer itu yang saya baca dan dokter itu bilang cancer itu harus back to nature katanya. Gitu. Jadi saya ikutin apa kata dokter itu. Nah, pas pulang dari dokter itu saya langsung searching tuh di internet. Saya punya cancer tapi nggak mau medis gitu. Intinya gitu. Kemudian ketemulah artikel seorang ibu yang kena cancer sudah stadium 4. Sudah pecah, sudah bernanah, sudah berdarah-darah gitu. Sudah ini deh. Akhirnya dia itu memang dari pola makan yang tidak sehat. Kemudian temennya menganjurkan, ini ada buku bagaimana melawan cancer dengan terapi jus gitu. Oke. Akhirnya saya baca semua itu di tahun 2015. Nah, kemudian saya sudah tahu saat itu ternyata cancer itu bisa dengan terapi jus. Ternyata karena saya orangnya masa bodoh dengan makanan gitu, akhirnya udah tahu kena cancer, makanan nggak dijaga, tetap makan bakso, ketoprak, yang enak-enak deh intinya, seafood, pizza. Saya suka pedas yang namanya risol yang digoreng-goreng itu, cabai rawitnya sampai 5 sampai 10. Astaga. Itu setelah udah divonis cancer? Iya, tumor. Tumor dulu kan, pertama tumor dulu. Kan tumor itu kan jinak ya. Iya. Nah, dipicu makanan yang tidak sehat, kemudian makanannya nggak dijaga, benar-benar nggak dijaga, akhirnya naik status di tahun 2018 April saya ke rumah sakit, diperiksa, diindikasi kanker ganas. Langsung cancer ganas. Cancer ganas di 2018 gitu. Terus dokter bilang harus dioperasi, otomatis harus di kemo kan. Nah, terus saya mikir flashback ke ibu saya dulu. Ibu saya kan meninggal karena cancer juga, tapi melakukannya dengan cara medis dan di kemo. Dan bertahannya hanya 3 tahun, ibu saya meninggal. Jadi kanker payudaranya diambil sebelah kanan. Terus pola makan yang tidak dijaga, karena saya tahu ibu saya makannya kayak gimana gitu. Ikan dimakan, semua dimakan, karena merasa dokter bilang sudah sembuh kansernya. Oh, jadi sempat dinyatakan sembuh juga ya? Iya, tapi medis ya. Tapi pola makan tidak dijaga. Kemudian metase ke rahim. Oh, jadi kanker rahim? Kanker rahim pasca operasi 3 hari, jadi 40 hari ibu saya di rumah sakit. Setelah tindakan operasi meninggal. Itu yang bikin saya mengingat ke belakang lagi. Akhirnya saya memutuskan pas saya keluar dari ruang dokter, saya bilang ke suami, saya tidak mau dioperasi. Saya hanya mau melakukan terapi jus. Suami saya kaget karena kan cancer itu harus
dioperasi dan di kemo karena kan sudah sudah ganas kan, saya sudah berbentuk lempengan kayak bulan purnama. Waktu lagi parah-parahnya tetap di dalam aja tuh, dia nggak kata nonjol-nonjol sama sekali. Di dalam, karena berbentuk lempengan, jadi kayak UFO, pesawat UFO, tahu kan Mbak Grita? Pesawat UFO kan dia ada lempengan, kemudian ada jendulan di atasnya. Nah itu yang kerasa itu jendulannya. Lempengannya juga kerasa kalau diraba. Oke. Gitu. Jadi ibaratkan cancer saya seperti itu. Saya gambarkan seperti itu. Iya, itu waktu itu juga sempat ada yang cancer juga itu ke sini. Iya. Tapi dia kayak foto-fotonya kan dikasih lihat aku juga tuh. Iya. Kayak parah banget, di sininya udah kayak abis karena dikikis terus atau disuntik terus gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau ibu kayak gimana? Kalau saya cara pengobatannya nih gini Mbak Grita. Kalau saya itu cara alami itu dia menyembuhkan dari akarnya dulu. Akarnya dia disembuhkan, kemudian ketemu benjolannya tuh dikikis. Jadi kayak pasir kalau kena air gitu kan, kalau kena air pantai dia mengikis kayak kita bikin apa itu? Castle gitu, kemudian kena air laut kan dia terkikis tuh. Kayak gitu. Jadi saya tuh sepertinya yang saya ikutin karena kan setiap hari saya raba ya. Saya raba gitu. Ternyata dia proses penyembuhannya tuh seperti itu. Oke. Jadi dia mengikis sedikit demi sedikit dari akarnya sampai dia ketemu intinya. Akhirnya saya yang darinya lempengan menjadi kayak bulan sabit. Oke, nah itu jadi waktu 2018 kan divonis stadium 3 ya kan, dan itu ganas gitu ya, tidak kemo dan tidak operasi. Dari situ ada nggak sih penurunan kayak kesehatan atau segala macam? Nggak ada. Berarti ibu luar biasa banget ya, soalnya kalau cancer kan bayangan orang tuh udah kayak lemas. Dia di tempat tidur, merintih, kesakitan, udah luka-luka semua, biru, kering. Kalau saya enggak. Karena yang dimasukkan itu makanan segar. Kayak yang namanya jus, yang namanya buah dan sayur itu kan baik untuk memperbaiki sel. Sedangkan sel sehat saya yang di dalam payudara saya ini kan sel yang tidak sehat, ya kan? Karena dia ditumpangin dengan sel kanker ini, gitu. Karena sel sehatnya tidak sehat. Kalau misalnya saya kasih di kemo gitu kan, otomatis dia akan melemahkan sel sehatnya, gitu. Sedangkan yang saya lakukan ini lagi disegarkan lagi sel-sel ininya yang nih, sel sehat, payah-payahnya ini. Untuk apa? Untuk melawan sel kanker. Itulah perbedaan alami dengan yang lain kan. Oke. Tapi sebenarnya kan gini kan, kalau kita bisa bicara kanker gitu ya, sampai sekarang belum ditemukan obatnya yang pasti itu seperti apa. Betul. Iya nggak sih? Nah, kalau misalkan kita dinyatakan sembuh, ya kan, banyak juga yang bilang emang sembuh sekarang, tapi nanti juga bisa tumbuh lagi tuh kanker, bener nggak? Betul. Jadi ada dua yang bilang sembuh karena cara alami, sembuh karena medis. Kalau jadi dua-duanya itu gini, kalau misalnya dia cara medis, cara alami itu 3 tahun kita harus hati-hati. Cara alami kita harus hati-hati. Setelah saya dinyatakan sembuh nih, hilang semua, saya kan nanti kalau hilang semua saya nanti periksa ke dokter nih, ke rumah sakit. Kemudian nanti kalau dinyatakan sembuh, oke, ibu sudah bersih, saya harus hati-hati nih selama 3 tahun setelah saya dibilang sembuh. 3 tahun ini saya harus hati-hati, tetap jaga pola makan. Karena saya sudah biasa, jadi otomatis untuk 3 tahun ke depan saya tetap jaga pola makan, insya Allah saya bisa. Bisa pasti, udah 3 tahun setengah terlatih. Iya. Jangan merusak itu, sayang banget kan soalnya. Sayang banget, soalnya kita udah berjuang banget, terus dikotorin dengan makanan yang tidak sehat kan, sayang badannya gitu. Tapi 3 tahun benar-benar tidak ada lemahnya, Bu? Enggak. Mbak, kalau lihat saya kan punya IG juga, saya selalu berbagi makanan sehat di situ. Ternyata apa yang saya alami itu luar biasa ke badan saya nggak ada lemes sama sekali, benar-benar fit badannya Mbak Grita. Waktu itu gimana sih Mbak Tri ini
melewati itu semua sampai akhirnya bisa tidak ada lemas dan kemudian memutuskan jadinya alami dan kemudian menjalankannya dengan sampai sekarang gitu? Karena saya punya kayak punya dendam yang positif gitu loh. Dendam dalam arti gini, ibu saya meninggal kena kanker juga dengan cara medis. Saya teringat itu dan saya ingin agak sedikit beda dari ibu saya. Ibu saya meninggal karena kanker dan sengsara di akhir hayatnya. Bukan berarti saya iniin ibu saya, enggak. Saya lihat sendiri di mata saya, ibu saya sampai masuk operasi, keluar ICU, sedihnya luar biasa saya lihatnya. Kemudian pengen minum nggak boleh karena habis operasi. Menderita banget dong, Mbak. Tersiksa banget. Aduh, padahal pengen minum gitu loh. Saya sampai teringat itu, saya masih teringat sampai sekarang. Itu yang membuat saya tidak mau medis. Saya mau saya mau cara alami. Coba berarti ya. Coba yang alternatif lain lah ya. Artikel itu. Ternyata pas saya jalanin itu saat itu saya hanya berbekal dari artikel itu, dari dokter itu gitu. Kemudian dari cara alami itu pas saya jalanin, saya selama 3 bulan itu Mbak, dari April 2018 sampai Juni 2018 saya hanya minum jus doang tanpa makan yang dikunyah. Bayangkan 3 bulan minum jus doang. Hanya berdasarkan artikel itu. Wah, berarti artikel itu benar-benar luar biasa ya untuk Ibu. Iya. Sampai sekarang pasti akan diingat terus itu artikel. Pasti. Saya selalu sharing ke teman-teman saya. Awalnya dari sini. Si artikel itu bilang gini, 3 bulan dia sembuh kansernya stadium 4. Saya ingin buktiin dong. Selama 3 bulan itu saya cuma minum jus doang, Mbak Grita. Ternyata kok nggak sembuh ya? Gitu saya bilang. Kok saya nggak sembuh ya? Apa yang salah ya? Tapi saat itu saya nggak down tuh. Terus aja saya langsung minum jus terus sampai sekarang gitu. Ternyata pas kelihatan benjolan makin mengikis itu di tahun 2019. Yang pas saya periksa lagi 2019 ternyata kanker saya makin mengecil. Nah dari situ saya makin semangat terus terapi jus makan sehat. Biasa. Gitu. Berarti kok aku berapa lama sekali Ibu biasanya ngecek? Setahun sekali. Karena saya kan pernah di belakang saya juga nggak sendiri, ada dokter di belakang saya. Dokter ya, bukan dokter. Jadi mereka meyakinkan ke saya, Ibu bisa sembuh kansernya dengan melakukan terapi jus dan pola hidup sehat. Udah cukup. Dan Ibu meninggalkan makanan pemicunya yang saya bilang tadi Mbak Grita. Iya banyak banget itu. Harus buah dan sayur doang Mbak. Asemnya itu hanya dari nanas. Bayangkan ya. Manisnya hanya dari kurma. Mantap, ini yang baru banget nih, manfaat baru buat kita nih teman-teman. Iya, makanya saya itu pas kemarin kan kenapa saya kirim email ke Mbak Grita yang gara-gara yang dia diamputasi kakinya. Iya itu saya tergerak dari situ. Tadinya saya nggak peduli, saya nggak mau berbagi gitu, saya nggak mau berbagi Mbak Grita. Pokoknya malu, bukan berarti malu, takutnya saya dibully atau kayak lu sok pinter lah, apa segala macam. Sok pinter gitu. Tapi kan nggak apa-apa, semua kan pasti ada pro and kontranya. Cuman ini kan pengalaman pribadi. Betul. Ya Mbak ya, pengalaman pribadi yang sudah dilalui dan masih sampai sekarang dan itu juga bermanfaat, kelihatan bermanfaat gitu loh. Jadi alhamdulillah ada perubahan. Jadi semoga bisa dicoba juga. Toh ini kan juga alami, bukan Betul. kayak yang kita nggak tahu gitu kan. Yang namanya alami itu harusnya sih baik ya semua banget. Ya. Karena ciptaan Tuhan itu luar biasa dari buah dan sayur. Masa kita nggak percaya sih gitu? Kita tanpa sakit pun dengan kita makan makanan yang alami itu juga pasti akan
bagus buat badan kita, nggak cuman karena penyakit aja gitu kan maksudnya. Diperbaiki sel-selnya. Diperbaiki sel-selnya. Itu intinya dari alami itu. Bener banget. Nah, Gitu. kalau boleh tahu nih ya, kan mau berbagi, jadi sekalian aja nih berbagi. Iya. Apa aja campuran atau resep jusnya? Misalkan ini campur ini, campur Oke. ini. Ayo. Oke. Jadi khusus terapi jus cancer yang saya lakukan, jadi setiap pagi itu saya minum air putih hangat 2 gelas Minum air putih hangat 2 gelas bangun tidur. bangun tidur. Kemudian kalau pasti akan kenyang beberapa saat. Ya. Kemudian saya minum jus. Jadi setiap pagi itu Air putih hangat. air putih hangat, kemudian jus wortel 1 gelas 250 mili, Heeh. kemudian daun antanan 250 mili. Daun antanan. Daun antanan Nah, ini cari di mana daun antanan nih? banyak, Banyak. di online banyak. Daun antanan atau daun daun pegagan. pegagan. Nah, ini dicampur jus dibuat campur kan tadi ya? Dibedakan. Oh, dibedakan. Jadi minum antanan dulu 1 gelas, itu kan pasti rasanya nggak enak, baru minum air Wortel. sari wortel. Sari wortel. Jadi harus jus di juga kan? Harus di juicer ya kalau sari wortel. Iya. Kalau antanan di blender. Sebentar, ini Ibu lakukan wortel terus Bu? Apa beda-beda? Beda. Jadi ada wortel, ada seleri. Enggak setiap paginya. Iya. Beda-beda kan? Enggak. Oh, sama, harus wortel. dan antanan setiap pagi. Setiap pagi tuh ya. Itu terapi jus khusus cancer. Oke. Nah, siangnya Saya bikin makan sehat. hmm. Makan sehatnya itu sayur dan buah boleh. Karbonya diganti dengan beras hitam atau beras merah. Masih makan beras hitam juga ya? Boleh. Baru makan beras hitam sama merah ini tahun-tahun 2020 nih. Sebelumnya nggak pernah? Enggak. Oke. Jadi badan saya waktu kemarin tuh kurus, sekarang mulai berisi karena sudah berisi tapi sehat lah gitu. Nah, terus udah gitu siang nih makan Siangnya sayuran dan buahan apapun itu boleh? boleh. Yang Sebanyak penting sayuran banyaknya. dan buah-buahan yang Siang hari itu minum jus wortel 250 cc 250 mili ini habis makan itu ya? Habis makan makanan itu, siang. habis itu kasih lagi jus wortel lagi. Iya, jus wortel, bayam, udah cukup 2. Jus wortel dan bayam 250 ml. Dicampur atau terpisah? Bayam dulu baru wortel. Bayamnya merah, Mbak. Aduh, nggak enak deh. Enak yang merah. Nggak enak, Mbak. Cobain deh nanti bikin. Tapi kalau dimasak enak. Kalau dimasak iya, tapi kalau di jus nggak juicer, enak ya? aduh, jangan sih, maksudnya Nggak enak lah ya. saya mau nggak mau harus diminum karena memang itu pengobatan yang harus saya minum gitu. Oke, setelah itu Nah, nanti itu kan pasti kenyang tuh sampai sore. Kalau misalnya mau ngemil, saya ngemilnya kacang-kacangan. oh, kacang-kacangannya. Boleh banget. Kayak kacang tanah yang disangrai atau di oven, terus wijen yang disangrai itu boleh. Dicemil aja di ini. Itu kan enak banget. Kemudian sore hari saya minum jus wortel, sari wortel, seleri dan bayam. Nanti menjelang tidur saya minum jus apel Malang, sari apel Malang dan daun antanan. Setiap hari kayak gitu Bu? Nggak ada perubahan sama sekali? Maksudnya nggak ada perubahan menu lagi? Nggak ada? Itu aja tuh tiap hari? Harus itu. Oh. Harus itu. Tapi ini memang resepnya sudah banyak dibuktikan dengan penderita kanker itu ya? Dari dokter yang saya sebutkan di artikel itu. Itu resepnya dari situ. Oke. Dan kebetulan saya juga punya nomor WA-nya, jadi saya bisa konsultasi dengan beliau. Ya. Gitu. Nah, setelah dirasain itu 3 bulan tuh kan katanya belum ada perubahan apa-apa ya? Iya. Tapi terus-terusan dicoba-coba terus karena setiap orang kan beda ya, walaupun mungkin yang itu sakitnya stadium 4 dan udah parah banget, dengan 3 bulan bisa sembuh ya kan, tapi badan orang beda-beda, ada yang cepat ada yang lama juga. Betul. Jadi yang pasti dicoba terus aja ya, konsisten. Betul, itu ya kan? kuncinya konsisten terus niat, nah itu terus dia. sama mindset kali ya. Betul. Nggak boleh dilemes-lemesin gitu ya. Jangan, jadi harus semangat. Jadi terapi jus ini terapi yang gembira, terapi yang walaupun makan bayamnya walaupun diminum gitu, nggak usah dirasa deh, langsung diminum aja, terus minum sari wortel udah deh akan hilang gitu. Tapi jangan ini loh, jangan
jangan nggak enaknya, tapi manfaat masuk ke dalam tubuhnya itu dia bisa bikin segar sel-selnya gitu. Oke, ini tuh intinya menghidupkan lagi sel-sel yang lemas-lemas biar sama-sama bisa berjuang untuk melawan sel kanker. Olahraga gitu penting juga Olahraga nggak? wajib. Oh, wajib juga. 15 menit setiap pagi. Jadi saya kalau ke pasar tuh Jalan kaki. Enggak, kejauh kan naik motor. Saya belanja dulu, terus motornya saya parkir, saya jalan sebentar. Oh. Jadi benar-benar saat pagi itu saya manfaatin sebaik-baiknya sambil berjemur. Dan itu setiap pagi. Setiap pagi. Gile, itu konsisten. Kalau nggak ada niat tuh susah banget tuh. Nah itu susah Mbak Grite. Tapi kalau sekarang kondisinya Mbak Tri kayak gimana? Sangat sehat, alhamdulillah. Yang Luar biasa. Mbak Grite lihat perubahannya, tetap semangat, maksudnya tetap segar, bugar, fit, nggak lemes gitu. Walaupun makannya cuman jus buah dan sayur doang gitu. Masih ke dokter nggak? Saya ke dokter itu saya hanya konsultasi dengan dokter yang WA saya itu. sebut itu, Oke. WA itu. Dan beliau bilang, Pak, dokter saya harus cek ke rumah sakit nggak gitu. Beliau bilang nanti aja Bu, kalau sudah hilang. Kalau sudah hilang baru Ibu check up semuanya. Gak apa-apa kali, jadi kan kalau sekarang check up nih, apalagi kalau hasilnya bagus dan mengecil tambah semangat lagi. Iya, nanti kalau udah pandeminya udah ini deh, udah apa menurun ya, hilang banget gitu, saya udah hilang banget, baru nanti saya periksa, baru nanti saya mau bilang ke dokter saya bisa sembuh tanpa operasi dong. Oke, nah ini juga gue mau urusin lagi guys, jadi nggak selamanya, nggak semua medis itu juga nggak bagus gitu. Betul. Karena kemarin juga ada yang sembuh karena tindakan medis. Mutia itu juga dia sempat kesini dan dia sembuh karena medis gitu. Dan ya semua sih mukjizat lah ya. Ini ada Mbak Tri yang memilih contoh pengobatan alami dan puji Tuhannya berhasil, alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya juga hilang dari yang 11 cm sekarang tinggal bulan sabit ya. Iya. Bener kan aku? Dari awal 11,88 terus turun dulu 9, 9,5. habis itu ya mudah-mudahan sih nanti udah begitu 5. cek lagi udah 5 gitu. Udah 5 atau udah hilang. Nah ini dan juga pastinya buat teman-teman di rumah, terima kasih nonton video ini, semoga banyak banget manfaat yang bisa kalian ambil karena aku pun juga seperti itu, dan semoga apa yang disampaikan Mbak Tri ini bisa berguna, mungkin bukan buat kamu tapi buat keluarga atau sahabat yang mungkin sedang ada dalam kondisi ini ya. Tetap semangat. Ya, jadi di sini kita hanya untuk sharing pengalaman dari Mbak Tri, referensi masing-masing dan pilihan masing-masing. Ya kalau memang pilihan yang alami terus tapi endingnya nggak bagus, ya udah itu pilihan yang udah lo ambil gitu. Begitupun dalam sisi medisnya juga. Jadi semua sudah jalannya guys. Jadi apapun penyakitnya kita harus tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Thank you banget udah sharing. Cepet hilang kansernya, tetap semangat untuk makan buah-buahan dan sayuran saja. Dan ini juga penting banget buat kalian nih sebelum kena yang parah-parah juga ya. Mencegah lebih baik juga guys daripada mengobati. Masanya kalau udah diobatin kita nggak boleh makan apa-apa nih kayak saya. Tapi jangan pikir bahwa bukan berarti bahwa yaudahlah gue makan dulu semuanya sebelum berpenyakitan gitu kan. Tapi itu saya dulu. Itu saya itu saya dulu. Itu dulu ya. Dulu. Nyesel nggak tapi? Nyesel sih nggak ada ya. Maksudnya nyesel udah lewat lah. Oke, makasih banget udah nonton video ini. Jangan lupa kalau misalkan kalian punya cerita yang menarik yang mau di-sharingkan, silahkan kirimkan detail ceritanya beserta nama, nomor telepon dan domisili di mana ke email di bawah ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Cie, nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.